Ya, kembali di iNews Today, pemirsa, perselisihan antara guru dengan orang tua murid kembali terjadi. Dan kali ini terjadi di sebuah SMP di Subang, di mana orang tua salah satu murid ini memarahi guru karena tak terima anaknya ditampar karena terpergok naik pagar sekolah. Seorang guru di Subang, SMP 2, lihat itu, Pak Dedi tolong telah. Adu mulut terjadi antara orang tua murid dan guru salah satu SMP di Subang, Jawa Barat. Anak bapak tidak nakal, kalau anak bapak baik. Orang tua murid tak terima anaknya ditampar oleh salah satu guru karena anak tersebut terpergok memanjat dan melompati tembok pagar sekolah. Saya tanya sama ibu, bolehkah seorang guru? Orang tua murid tersebut mengakui bahwa anaknya memang salah, namun dirinya menolak tindak kekerasan yang dilakukan guru. Kepala sekolah mana? Sementara pihak guru membantah telah menampar dengan keras dan hanya berikan teguran lantaran murid tersebut sering melanggar aturan. Sekarang guru boleh apa? Boleh mendidik anak yang sifatnya mendidik. Boleh menggampar. Tidak bisa. Pak, kalau gamparan saya bilang sebenarnya anak bapak sudah pingsan. Saya dikepret begitu. 2 kali, Pak. Iya betul. Nah, iya. Kenapa harus seperti itu? Emang betul. Menurut Wakil Kepala Sekolah, kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid tak dibenarkan. Namun aksi itu merupakan puncak kekesalan guru akibat murid tersebut melakukan pelanggaran berulang, mulai dari merokok hingga naik pagar. Kemarin itu mungkin bentuk pendisiplinan yang paling keras mungkin di sekolah kami. Ya, walaupun kami pihak kepala sekolah kemarin sudah tidak membenarkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, masalah anak ini yang bernama pelanggarannya sudah berulang, itu dari kelas 7. Sementara menurut orang tua murid, pihaknya membantah anaknya merokok. Ia mengatakan yang membuatnya marah karena anaknya ditampar beberapa kali hanya karena loncat pagar sekolah. Ya, tentang anak saya itu ya emang kesalahannya itu hanya sepele sih, loncat pagar aja. Loncat pagar dan mungkin dia kena sanksinya itu digampar-gamparin sampai 8 orang termasuk anak saya. Dan itu pun misalnya gambarnya itu bukan 1 kali, ternyata 3 kali. Meskipun pengakuan dari bapak gurunya ini 2 kali. Setelah perselisihan tersebut, di hari yang sama antara orang tua murid dan guru akhirnya telah berdamai dan saling memaafkan setelah difasilitasi oleh kepala sekolah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dinilai melecehkan adat suku Toraja, Sulawesi Selatan, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ya, materi yang disampaikan Panji dikecam masyarakat adat Toraja. Horor gitu. Lagi nonton Teletubbies gitu. Ngeri pasti. Salah satu lelucon komika Panji Pragiwaksono pada tahun 2013 menjadi sorotan. Materi stand-up komedinya yang menyinggung upacara kematian adat Tanah Toraja, Rambu Solo, dianggap telah melecehkan masyarakat adat Toraja. Panji yang menjadikan Rambu Solo sebagai lelucon hingga ditertawakan penonton, membuat masyarakat Toraja marah karena menilai materi yang disampaikan Panji melukai masyarakat adat Toraja yang hingga kini masih menjunjung tinggi dan melestarikan nilai budaya yang dipercaya suku Toraja. Akibat dari lelucon tersebut, tokoh adat Toraja angkat bicara dan Panji terancam terkena sanksi adat. Selain itu, Aliansi Pemuda Toraja telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan Panji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri. Ini manusia apa ini? Manusia kan tidak punya etika. Jadi kami mengambil sikap dari Tokoh Adat Sangat Toraja bahwa Panji harus mempertanggungjawabkan dan kami akan memberikan sanksi adat. Artinya sudah melukai norma hukum orang Toraja. Jadi kami akan memberi sanksi sesuai dengan kesepakatan kami di dalam lembaga Tokoh Adat Sangat Toraja bahwa ini perbuatan harus diberi sanksi. Bukan hanya sanksi dari adat, tapi mungkin kemungkinan ada juga sanksi dari hukum-hukum yang ada di Indonesia, hukum positif. Sementara itu, melalui unggahan di media sosialnya, Panji meminta maaf secara terbuka dan menjelaskan materi stand-up-nya yang menyinggung adat Toraja. Materi itu dibawakannya saat tampil di pertunjukan Mesake Bangsaku tahun 2013 lalu.
Ia telah berbicara dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sombolinggi, yang akan memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan 32 wilayah adat Toraja. Namun, jika tidak memungkinkan, Panji akan menghormati dan menjalani proses hukum. Rambu Solo sendiri merupakan upacara pemakaman adat suku Toraja yang bertujuan menghantarkan arwah orang yang meninggal menuju alam baka, sekaligus sebagai penghormatan terakhir. Jenazah yang masih dalam proses upacara sering disimpan di atas rumah adat Tongkonan hingga upacara selesai. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York. Ya, Mamdani menjadi wali kota Muslim pertama di New York. Para pendukung Zohran Mamdani merayakan kemenangan di sejumlah titik kumpul. Mamdani berhasil mengalahkan lawannya, mantan gubernur dari Partai Demokrat Andrew Cuomo dengan 50,4%. Kemenangan Zohran menjadikannya sebagai wali kota Muslim pertama New York. Tak hanya itu, pria berusia 34 tahun ini menjadi wali kota termuda. Thank you, my friends. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, saat menyampaikan pidato kemenangannya, Mamdani menyatakan sebagai pribadi yang lebih progresif daripada demokrat-demokrat lainnya. Sebagai representatif generasi muda New York, Mamdani menyadari bahwa dirinya disorot bahkan oleh Presiden AS Donald Trump. Pemirsa, sebuah pesawat kargo Amerika Serikat jatuh mendadak di dekat Bandara Louisville, Kentucky, Amerika tak lama setelah lepas landas. Setidaknya 7 orang tewas akibat insiden ini. Pesawat kargo milik United Parcel Service jatuh di dekat Bandara Internasional Louisville, Amerika Serikat pada Selasa sore. Pesawat yang dijadwalkan menuju Honolulu, Hawaii ini jatuh dan meledak sesaat usai lepas landas dan menimbulkan bola api besar. Pasca jatuhnya pesawat membawa 38.000 galon bahan bakar ini, terjadi kebakaran besar yang merusak permukiman dekat bandara dan sejumlah fasilitas. Otoritas tempat mengumumkan, dalam insiden ini sedikitnya 7 orang tewas dan 11 orang terluka. 3 awak pesawat dengan nomor penerbangan 2976 ini diduga tewas dan 4 lainnya tidak berada di pesawat. Ratusan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan mencari korban. Hingga kini, penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Ya, pemirsa, pasca 2 tahun tidak bisa berkuliah, mahasiswa di Gaza, Palestina antusias kembali ke kampusnya. Perbaikan beberapa bangunan kampus pun dilakukan untuk proses pembelajaran. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan setelah ini, Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo dan Rosalyn Chiu. Saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Buru. Sejumlah mahasiswa antusias mendaftarkan diri di universitas mereka sebagai persiapan tahun ajaran baru. Perkuliahan tatap muka akan dimulai pada Sabtu pekan depan. Bagian gedung yang rusak perlahan-lahan akan diperbaiki. كنت دايما انا اسمع قديش الجامعه متدمره وقديش فيها دمار، لكن اليوم انا اجيت اسجل فشفت كميه الدمار اللي صاير، فعن جد انه انا انصدمت قديش في دمار، لكن على الرغم من كل هذا الا انه احنا جينا بدنا نسجل وجينا بدنا ندرس لانه احنا شعب صامت، فما فيش شيء بيمنعنا. الى الحد الادنى من الاثاث، الحد الادنى من شبكات الكهرباء، الحد الادنى من الانترنت، نعتمد على شبكات بسيطه في الانترنت.
الإنترنت لخدمة بعض الموظفين الذين مخصصين لاستقبال الطلبة الجدد. التحديات كبيرة والإعمار بصورته الحقيقية مؤجل إلى حين السماح بإدخال مواد البناء وكل ما يتعلق بالإعمار.